masuk di sini, yaitu CPH rata-rata. Kan kalau di 420 itu CP rata-rata per R. Ya, untuk mencari itu, untuk mencari ini dikalikan R. Baru masuk 421 ini. Ya, nanti dicoba di rumah. Pasti hasilnya sama ya. Baik, sekarang tambahan di sini yang ini yang bagian terakhir. Ya. Efek panas untuk reaksi di industri. Ya. Di lapangan kayak apa sebetulnya itu? Reaksi-reaksi di industri itu jarang dilakukan pada kondisi keadaan standar. Ya, seperti contoh 46 itu reaksi pada suhu 800 gitu ya. Sama dengan ini ya. Jadi tidak pada suhu standar. Kemudian reaktan-reaktan mungkin tidak berada pada proporsi stoikiometri. Artinya tidak pas seperti yang di reaksinya. Misalkan 1 mol, 2 mol, menjadi 3 mol misalkan. Ada yang kadang-kadang berlebihan, ya. Ada yang pas. Seperti saudara ketahui, kalau pembakaran dengan oksigen biasanya dikasih ekses. Jadi itu kan berarti tidak pas ya. Kemudian reaksi mungkin tidak berlangsung sempurna. Sehingga di situ adanya istilah konversi. Ya, misalkan reaksinya hanya 80%. Oke. Kemudian temperatur akhir bisa berbeda dengan temperatur awal. Ya, temperatur akhirnya itu bisa beda. Kalau misalkan reaksinya eksotermis, ya seperti pada contoh yang lalu itu, kalau tidak diimbangi dengan pendinginan, itu suhunya naik terus. Nah, itu yang dimaksud ya. Kemudian ada special inert. Di dalam campurannya itu ada inert seperti N2. Kalau saudara masukkan udara, yang bereaksi hanya oksigennya. N2-nya tidak ikut bereaksi. Kemudian juga bisa reaksinya ada beberapa ya simultan, tidak hanya satu reaksi. Nah, itu contoh-contohnya nanti yang nyangkut dengan efek panas di sini. Ya. Coba saudara lihat contoh 47. 47 saya tidak punya ininya, saudara bisa lihat di sini. Oh, 48. Ini 47. Ya, 47. Saya kira saudara bisa lihat 47. Di sini yang ditanyakan berapa temperatur maksimum yang bisa dicapai pada pembakaran metana dengan udara ekses 20%. Metana dan udara masuk pada suhu 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan suhu. Ya. Persamaan yang akan dipakai itu persamaan yang terakhir 421 ya. Oke. Nah, setiap saudara ada reaksi, saudara perlu menghitung panas reaksi standar pada suhu referensi. Karena ini pembakaran, saya kira saudara sudah tahu kan, metana ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Ya, walaupun tidak diberikan reaksinya, ini sudah tertentu, ini sudah. Ya, tinggal koefisiennya saudara tentukan sendiri supaya sebelah kiri dan sebelah kanan itu klop.
jumlahnya ya. Seperti di sini C-nya 1 kanan kiri. Hanya 4, 2H2, 4 ya. O-nya 4, CO, O-nya 2, 2H2O, O-nya 2, 4. Sudah cocok ya. Kalau enggak pas, saudara perlu disesuaikan itu. Oke, kemudian apa yang perlu? Di tabel C4 saudara cari panas pembentukan CH4, CO2, dan 2H2O. 3 ya. O2 tidak perlu 0 karena unsur. Sehingga delta H standar pada suhu referensi itu adalah panas pembentukan H2O. CO2 dulu, ini CO2. H2O dikalikan 2 ya. Dikurangi CH4. Jadi ini panas reaksi standar pada suhu referensi untuk reaksi yang di atas ini. Paham? Jadi ini saudara sudah langsung bisa menghitung dari panas pembentukan di tabel C4. Jangan keliru ya, tanda-tandanya juga masuk. Kalau yang produk positif, yang reaktan negatif. Oke. Temperatur maksimum di sini sering disebut dengan theoretical flame temperature ya, temperatur flame biasanya ya. Secara teoritis berapa itu suhunya. Kemudian di sini dianggap reaksinya sempurna. Berarti kalau sempurna karena eksesnya tadi oksigen, berarti CH4-nya sempurna habis. Oke. Jadi di reaktan tidak ada CH4 lagi. Cuma di produknya nanti ya tidak ada juga karena menjadi CO2 dan 2H2O. Oke. Kemudian kalau di sini secara adiabatis ya I-nya 0, kemudian anggapan tidak ada energi kinetik, energi potensial, kerja, maka di sini I-nya itu tidak ada juga sama dengan delta H. Delta H-nya juga 0 ya. Oke. Nah, kemudian di situ berapa temperatur akhir. Bisa di-sketch seperti pada gambar di sini ya. Jadi ini awal reaktan masuk ke sini. Kemudian hasilnya pada suhu T. Oke. Nah, kemudian kalau diberi basis 1 mol CH4, berapa O2 yang diperlukan? Berapa N2 yang masuk? Karena tadi udara itu terdiri dari O2 dan N2. Perhitungannya ada di bawahnya. Nah, ini ya. Dengan basis 1 mol CH4. Berarti O2 yang diperlukan dalam reaksi sempurna itu adalah 2 mol. Karena tadi koefisien stoikiometrinya 2. Tapi ada kelebihan 20% ekses. Berarti kelebihannya 0,4. Ya. Artinya O2 masuk itu total 2,4 seperti pada gambar. Kemudian N2-nya berapa? Karena komposisi dari N2 dan O2 7921, maka N2-nya juga bisa dihitung. Oke. Paham ya? Kemudian yang diproduk CH4 tidak ada lagi karena sempurna. Kalau konversi 80% berarti ada sisa. CH4 diproduk juga ada ya. Ini karena tadi anggapan sempurna. Kemudian produknya membentuk 1 mol CO2 dan 2 mol H2O sesuai koefisien. Sedangkan O2 yang bereaksi 2 mol, sisanya 0,4. N2-nya tidak bereaksi, sehingga ada tetap 9,03. Jadi ini mol-mol yang ada di reaktan dan mol-mol yang ada
di produk. Jumlah molnya tidak sesuai dengan stoikiometri. Ya, sehingga dalam perhitungannya nanti yang NOI itu tadi tidak dipakai di sini. Yang dipakai sekarang jumlah molnya. Oke. Kemudian jalannya tahapan reaksi tadi, tentukan dulu panas reaksi pada suhu referensi, kemudian teruskan ke suhu di atasnya pada T. Antara T referensi ke T itu yang disebut dengan delta HP produk standar ya. Nah, sedangkan ini sama dengan 0 adiabatik. Sehingga jumlah delta H ini itu sama dengan 0. Oke. Paham ya? Nah, sekarang ini tadi ini ya. Delta H298 ditambah delta HP itu sama dengan delta H sama dengan 0. Yang diketahui ini apa tadi? Delta H298 sudah tahu. Tinggal delta HP itu tidak lain adalah sama dengan CPH rata-rata delta T ya, yang B ini. Oke. Dari AB ini kemudian dicari T-nya ini berapa? Ya, berarti T-nya ini adalah delta HP standar per CP rata-rata ya ditambah 298,15. Itu temperaturnya. Paham? Nah, sekarang tinggal bagaimana saudara menghitung CP rata-rata ini. Ya. Jadi CP rata-ratanya di sini sekarang saudara bisa lihat di sini sigma NI, bukan NUI tapi N jumlah mol. Ya. CP sigma NI CP rata-rata. Oke. Nah, NICPIH ini sama dengan R kali. Saudara ikut tadi dari persamaan tadi. Ya, 4 berapa tadi? 420 ya. Ya. Tetapi pakai N. Ya. Jadi sigma N CPH CPI standar rata-rata ini sama dengan R. Nah, ini sesuai dengan persamaan sebelumnya itu ya. Oke. Cuma di sini saudara kan T-nya belum tahu ya. Tau-nya ini. Tau itu kan T per T0. Nah, untuk itu untuk menghitung ini T-nya itu di trial harus di atas suhu referensi. Ya, itu yang T. Sekarang yang A, B, C, D kalau ada itu sama dengan tadi. Cuma apa? Yang membedakan itu bukan NUI, bukan koefisien stoikiometri, tapi jumlah mol ini. Ini 1 untuk CO2, ini 2 untuk H2O, ya. Ini 0,4 untuk O2, ya. Ini adalah N2. Oke. Yang reaktan tidak masuk karena di situ hanya CP produk, CP standar ya. Sehingga ini hanya produk. Produknya tadi ada CO2, H2O, O2, N2. Kemudian dikalikan masing-masing molnya. Sudah ini 48, berapa ini? 43. Yang B juga demikian ya. Angka-angka yang di dalam kurung ini itu data di tabel C1. Oke, B dapat, C dapat, C-nya kebetulan 0 di sini. Kemudian D dapat, maka saudara dapatkan hasil dari CPH rata-rata ini. Ya. Nah, ini dari ada aplikasinya sebetulnya.
Tapi sebetulnya persamaan itu tadi saudara bisa dipakai untuk menghitung. Kemudian dari persamaan A dan B tadi, saudara bisa menghitung T ya. Ini persamaan 21. Atau persamaan yang tadi di atas itu. Oke. Delta H298 ini sudah didapat di awal. CPH dari persamaan sebelumnya ini. Ya. Cuma saudara belum tahu suhunya. Sehingga saudara trial suhu, menghitung CP rata-rata, ketemu T. T baru ini kemudian dimasukkan lagi, demikian seterusnya. Ya. Sampai didapat konvergensi dari temperatur. Dan temperatur akhirnya adalah 2066 Kelvin. Gimana? Bisa dipahami? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya, Pak. Siapa ini? Ahda. Silakan, kameranya di-on-kan. Supaya Sudah, Pak. muncul. Hah? Sudah? Sudah. Ya, silakan. Ada. Yang menghitung pakai MCPH itu gimana, Pak? Itu matriks gitu, Pak? Matrik? Bukan. Bukan matrik. Sorry. Bukan ini ya. Ini yang dimaksud. Dah. Yang tadi masih ke bawah, Pak. Yang contoh soal, yaitu, ya Pak, itu Pak, MCPH. Oh, ini aplikasinya, itu sebetulnya di buku ini ada ya aplikasi. Kalau tidak salah namanya MATCAT. Ya, itu sudah ada programnya. Saudara bisa buat sendiri. MATCAT itu cuma memerlukan suhu referensinya berapa, suhu terakhirnya berapa, itu T ya. Kemudian parameter ABCD tadi. Sudah inputnya itu. Saudara juga bisa dengan Excel, bisa juga ya kan kasih parameter ABCD masuk, temperatur referensi berapa, temperatur T-nya berapa, ketemu itu sudah. Oh, itu cara lain mencari CP per R ya, Pak ya? Ya. Oh, ya. Pada dasarnya itu ya CPH per R itu dengan rumus yang tadi, cuman dibuat programnya. Saudara juga bisa buat programnya, pakai Excel juga bisa ya, pakai MATLAB juga bisa. Oke, tapi ya, persamaannya sama. Ya, persamaannya sama. Kalau yang ini sudah diberikan ya, kalau sudah ini artinya inputnya ini ya, inputnya ini, maka nanti ketemu T-nya berapa. Ya Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih. Jadi saudara tidak usah lihat itu, tapi lihat persamaannya saja. Kalau mau dibuat di Excel juga tidak apa-apa ya. Yang lain? Silakan, siapa ini? Ahmad Habib, silakan. Oke, sebentar. Yang mana sudah ini? Ini ya. Jadi T yang akan dihasilkan itu pasti di atas T reference. Ya. Saudara itu sembarang ya, 500 misalkan ya, T-nya 500 misalkan. Ya. 500 pada T500 itu saudara hitung CPH rata-rata ini. Ya, kan ini ada TOH.
itu T per 298,15. Kalau saudara input 500, saudara dapat penghitungan, CP rata-rata bisa dihitung, masuk ke persamaan ini, ya ketemu T. Misalkan ketemu T barunya 700, berarti kan jauh 500 sama 700. Kemudian 700 saudara masukkan, hitung lagi CP rata-rata pada T 700. Ketemu lagi T baru, T barunya berapa? Sampai T-nya itu konvergen, artinya sudah perbedaannya kecil. Syukur-syukur kalau persis sama. Nah, ini yang ketemu 2066 ini. Jadi nanti saudara bisa, ya, kalau saudara pakai persamaan Excel, di Excel, saudara tinggal input T-nya berapa. Kalau A-nya kan sudah tetap, ya, A, B, C, D itu sudah tetap, sesuai dengan persamaan yang di sini. Ya, tinggal temperaturnya aja masuk persamaan ini, ketemu CP rata-rata, masuk ke persamaan ini, ketemu T baru, dan seterusnya. Ya, jadi nanti saudara itu bisa cek, bisa caranya bagaimana menghitung, itu harus latihan. Ya, Habib sudah? Oke, yang Pak, lain saya lagi. mau tanya lagi, Pak. Siapa ini? Ada. Ada, apa? Tanya apa lagi ada? Kalau misal pakai Gulsik gitu bisa, Pak? Bisa, pakai Goalseek bisa, ya. Jadi saudara, apa? Kalau Goalseek, saya tidak tahu, solver apa Goalseek? Kalau Goalseek targetnya hanya satu, ya. Ya kan? Jadi T baru ini dikurangi T yang di trial itu sekecil mungkin. Kalau bisa itu selisihnya itu 0, ya. Saudara Goalseek berapa temperaturnya? Asalkan saudara menuliskan di Excel-nya sudah betul, pasti dapat. Dicoba aja, ya. Goalseek Ya. atau solver bisa. Bahkan tidak tahu, di kalkulator itu juga bisa, ya, kan yang Goalseek itu. Persamaan ininya per suku aja, per suku. Jadi persamaan ininya per suku, supaya tidak panjang. Ada lagi yang lain? Sudah? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan, silakan. Saya kan pakai bukunya yang edisi 8, Pak. Nah, itu kalau Edisi? nggak pakai edisi 8. Oh, sudah Ya, ada Pak, ya? terima Dapat kasih. dari mana, saudara, edisi 8? Pak, di online, Pak. Sudah ada ya? Tahun berapa itu edisi 8? Tahun 2017. 2017? Ya, di situ kan ngitungnya yang CPH itu nggak pakai to, Pak, tapi langsung pakai T sama T0 itu nggak apa-apa, Pak. Oh, tidak apa-apa. Itu dasarnya sama, ya. Ya. Ya, makasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, sampai di sini ya, nanti mungkin bisa diteruskan dengan Pak Anas. Contoh-contoh lainnya, ya. Saya rencanakan kuisnya itu 2 minggu lagi, ya. Minggu ke-8. Materinya sampai bab 4. Sampai ini nanti, ya. Ini sudah terakhir. Jadi minggu depan sudah mulai bab 5. Ya. Jadi nanti atau minggu depan saudara bisa menanyakan materi-materi yang akan dikuiskan, ya. Kalau bisa minggu ke-8 itu sudah kuis. Kuisnya rencananya ya kalau sekarang ini pada jam kedua dan ketiga, ya, karena 2 jam.
Jam kedua dan ketiga. Pada jam pertamanya kuliah dulu, baru kuis. Oke? Dipersiapkan betul. Ya, Pak. Sama yang terkait Mulai dengan... bab awal ya, Pak? Iya dong. Dari bab awal sampai bab 4. Bab awal kan tidak ada apa-apa, cuman definisi-definisi gitu ya. Ada yang ditanyakan? Waduh, sayang. Kurang 5 menit. Coba saudara, siapa yang mau nge-share sebentar saja dari short test kemarin. Kan saudara sudah mengumpulkan. Ya. Ada? Siapa yang bisa bantu? Ya, cepat-cepatan aja. Aulia Devriana. Aulia, ada? Tidak ada? Nanda Novalia. Iya, Pak. Ini masih saya cari filenya. Siapa ini? Nanda. Oke. Sudah dapat? Belum ya? Sudah dapat, Pak. Ya, coba. Saya izin share screen ya, Pak. Oke. Belum bisa share? Sudah muncul, Pak. Belum. Ini belum, Pak. Belum. Mungkin yang lain dulu, Pak. Soalnya saya pakai HP. Oh, gitu. Siapa yang bisa Iya. share? Maaf ya, Pak. Rizky Aziza, Fatima, siapa yang mau ini? Ayo cepat, waktunya sudah mau habis. Baik, saya kira waktunya sudah habis. Kalau ada kesempatan nanti saja. Ini Pak Anas sudah siap. Saya alihkan. Mohon maaf, saya mau tanya Pak. Silakan, Ya. tidak apa-apa. Tadi kan saya telat masuk nih Pak, gara-gara ada kendala tentang jaringannya. Itu
saya juga belum isi presensi, Pak. Itu gimana ya, Pak? Udah langsung isi tadi. Sudah, Pak. Tapi tidak bisa diupload lagi presensinya, Pak. Sudah kadaluarsa gitu, Pak. Kenapa saudara terlambat? Itu Tadi kan sudah ada classroom. toleransi 15 menit. Iya, Pak. Berarti tidak Classroom-nya pas tadi nggak masuknya. bisa dibuka, Pak. Error, terus loading terus gitu, Pak. Iya, tidak apa-apa. Siapa nama saudara? Mita, Pak. Mita. Jam berapa tadi mulai masuk classroom? Kira kisaran jam berapa ya? Tunggu sebentar, Pak. Saya cek dulu. Makanya ya kalau bisa sebelum jamnya itu sudah mulai masuk. Jangan Jam lewat dari 1. jamnya. Iya, jam Ya. 1:18, Pak. Tadi baru bisa masuknya. Masuk di classroom-nya. Enggak mulai Iya, nyoba masuk jam Enggak, berapa? Pak. Kalau mulai cobanya sebelum dari jam 1 sudah mulai coba, Pak. Cuman classroom-nya Itu tadi enggak loading. bisa. Iya, Pak. Nggak bisa. Oke, enggak apa. Loading terus, Pak. Karena memang itu ya. Kadang-kadang minta ini sama teman